Oke, jadi sekarang kita udah sampai di penghujung Ramadan. Dan otomatis ini udah masuk ke penghujung kardio juga nih. Masuk ke kardio ke-13. Akan mengulas apa sih? Ya, kita akan mengulas tentang testimoni beberapa teman-teman yang ada di sini. Bagaimana rasanya menikmati Ramadan di negeri orang, dan juga gimana sih rasanya lebaran di tanah orang. Yuk, kita simak baik-baik. Saya di sini kuliah di jurusan Computer Science dan Information Engineering. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Aprilia. Saya dari Department of Earth Science. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rafiqul Haidir Prasasmara. Saya dipanggil biasanya Rafi atau Fikul. Saya kuliah di Computer Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Faisal Dirgantara. Saya adalah mahasiswa S3 jurusan Earth Science di National Central University of Taiwan. Jadi tahun ini saya tahun kedua merasakan Ramadan di Taiwan. Sekitar 2 kali Ramadan di Taiwan. Ini adalah pengalaman kali pertama saya di berpuasa di luar negeri. Ramadan kali ini adalah Ramadan ke-7 saya berpuasa di luar negeri. Dan awalnya saya sempat merasa tidak ada akan gema Ramadan yang baik gitu ya, karena kita kan jauh dari negara kita, kultur kita juga berbeda. Tapi alhamdulillah ketika saya di sini saya diberi kesempatan untuk bisa menyaksikan bahwasanya walaupun ini adalah negara minoritas muslim, tetapi dalam susu minoritas itu kita merasakan kebersamaan dan kebersamaan. Sedikit perbedaan dengan Ramadan di Indonesia adalah menu berbuka dan menu sahurnya atau menu takjilnya, karena di sini kita nggak mungkin buat tiap hari makan tahu campur, mie ayam ataupun bakso. Jadi tapi terlepas itu Ramadan di Taiwan itu memberikan suasana baru, gimana kita harus lebih bertanggung jawab pada diri kita sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sama aja sih perasaannya, karena memang dari pagi sampai malam kegiatannya sama, nge-lab gitu kan. Terus kalau di kamar juga biasanya sahur bareng sama teman-teman yang sekamar orang Indonesia semua. Terus nanti buka puasa juga alhamdulillah di sini untuk tahun ini di NCU udah ada musola yang kegiatannya tuh banyak sekali. Jadi mulai dari kajian sebelum berbuka puasa sampai akhirnya tarawih itu tuh bersama teman-teman yang mayoritas juga orang Indonesia. Jadi sebenarnya tidak terlalu kerasa bedanya banget. Kalau pengalaman berpuasa di Amerika gimana sih? Dulu sempat berpuasa di Colorado, di negara bagian di dekat Rocky Mountains. Terus puasa itu sekitar 19 jam kurang lebih. Jadi begitu buka puasa, salat isya, tarawih 20 rakaat, terus tahu-tahu udah harus dilanjutkan sahur. Terus jadi waktu istirahatnya minim banget. Terus biasanya imsak tuh biasanya sekitar jam 2:30 pagi. Terus sunrise-nya sekitar jam 4 pagi. Terus biasanya bakal kelet sekitar jam 6 pagi. Itu jam 6 pagi itu udah kayak jam 10 di Indonesia. Terus biasanya di lab karena berpuasa dan udaranya sangat kering dan panas banget, suhu udara bisa sampai 40 derajat kadang-kadang atau 35 derajat. Itu biasanya di lab cuma bertahan sampai siang, karena biasanya siang-siang udah dehidrasi. Meskipun di lab ya, tapi kerasa banget puasanya efeknya. Terus
Biasanya jam 2 siang udah langsung pulang, istirahat. Profesor tahu kondisi orang muslim berpuasa, jadi nggak ada masalah waktu itu. Terus biasanya istirahat jam 2 siang, terus habis itu bakal bangun lagi sekitar jam 5-an mungkin. Terus jam 5 di Colorado itu masih kayak jam 1 di Indonesia, jadi masih panas juga. Adalah Idul Fitri pertama saya di Taiwan. Kalau untuk tahun ini sih tahun pertama saya menghabiskan Idul Fitri di jauh dari keluarga. Tahun pertama pulang, tahun kedua lebarannya di pesawat karena pas conference. Ketiga di sini, berarti ini lebaran ke-6ku di luar. Iya lebaran ini. Jujur kalau dari pengalaman saya yang sejauh ini baru Idul Adha ya, saya belum pernah Idul Fitri di Taiwan. Paling apa sih yang bikin iri gitu atau enggak yang paling dikangenin dari Idul Fitri di Indonesia itu adalah nastar dan ketupat. Aku suka banget nastar. Selalu di sini nggak ada nastar, adanya pineapple cake, tapi rasanya beda. Dan aku nggak suka. Untuk suasananya pasti akan kehilangan beberapa momen-momen kebiasaan seperti sungkeman atau silaturahmi ke keluarga terdekat. Tapi alhamdulillahnya untuk saat ini teknologi sudah berkembang dengan sangat baik, jadi kita masih bisa bersilaturahmi dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi perasaannya sebenarnya masih bingung, masih gambling karena belum melewatinya. Cuman ya jujur sih kangen sih di rumah, nanti pasti bakalan rame banget dan keluarga semua berkumpul di situ kecuali saya. Jadi bahkan saya punya rencana saya nggak mau telepon rumah pas hari H, jadi mungkin seminggu setelah hari H baru telepon rumah. Jadi sebenarnya kalau tanya perasaannya, tapi alhamdulillah sih seperti yang sudah saya jelaskan tadi, banyak teman-teman Indonesia di sini dan mereka adalah keluarga saya. Tapi dari situ saya merasakan sesuatu bahwa memang tidak dipungkiri kehilangan rasa. Mungkin keluarga kita ya, kita jauh dari keluarga itu rasanya memang seperti kita rindu gitu ya atas suasana-suasana. Kalau kita di akhir Ramadan biasanya kita itu sudah sibuk menyiapkan entah itu belanja atau kita itu membuat kue gitu kan, membantu orang tua di rumah, membantu ngecat atau sebagainya. Tapi di sini kita itu justru di akhir Ramadan itu adalah di suasana ujian akhir semester, ada yang ujian tesis, ada yang banyak permasalahan yang mana itu berbeda dengan kondisi di Indonesia. Tapi justru itu membuat kita merasa bahwa Idul Fitri ini adalah momen kemenangan, di mana kita memang benar-benar bisa memenangkan gitu ya, ujian di bulan Ramadan itu, sehingga insya Allah ketika kita bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Selamat Idul Fitri, terutama buat teman-teman senasib, teman-teman di perantauan. Semoga dengan kita menghabiskan Ramadan dan Idul Fitri di jauh dari keluarga tidak mengurangi kekhusyukan kita dalam beribadah. Teman rekan-rekan muslim dan muslimat di seluruh dunia, saya cuma ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari raya ini kita bisa kembali ke fitrah dan menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan untuk menutup, izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah dan kita keluar dari bulan ini menjadi jiwa-jiwa yang suci, menjadi pribadi yang lebih baik dan bertakwa, serta semoga tahun depan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan al-Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jamaah Nasional Central University Muslim Club mengucapkan